Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 19 Desember 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 1 ayat 5 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penginjil Lukas memulai kisah Injilnya dengan kisah keluarga Sakaria dan Elisabet yang sedang bergumul karena belum memiliki anak hingga masa tua mereka. Padahal mereka hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Pasangan suami istri ini tentu sudah berdoa sekian lama, tetapi Tuhan belum juga menjawab. Meski demikian, Sakaria tetap percaya dan setia melayani Tuhan di bait Allah. Pada waktu ia mendapat giliran dari rombongan keimamannya untuk membakar ukupan di bait Allah, malaikat Gabriel datang memberi pesan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anaknya akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi perintis jalan Tuhan
dan membawa umat Israel kembali kepada Tuhan dan membuat keluarga Israel, bangsanya, dipulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun berita indah ini justru membuat Zakaria bimbang, karena memang mungkin Zakaria menyadari kenyataan fakta yang sesungguhnya bahwa ia dan istrinya sudah tua. Mana mungkin lagi mereka memperoleh anak. Kebimbangan Zakaria harus dibayar dengan harga yang mahal. Ketidakpercayaannya pada perkataan malaikat membuat ia tidak bisa berbicara hingga saat di mana ia harus memberi nama kepada anaknya, yakni Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup beriman kita tentu kadang tidak terlepas dari situasi yang dialami oleh Zakaria dan Elisabeth. Mungkin kadang kita meragukan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Tatkala kita menghadapi begitu banyak persoalan masalah yang tak teratasi dalam jangka waktu yang lama, kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang, kehilangan harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kiranya melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini dari kisah hidup seorang Zakaria dan Elisabeth, kita semakin teguh dalam iman kita kepada Allah. Ia selalu dan senantiasa mempunyai rencana yang terindah untuk setiap kita. Tetaplah berharap kepada Allah, karena tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.